Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Maulana Rizky. Saya dari SMK Kesehatan Bakti Medika Cianjur. Saya dari kelas 11 perawat A. Di sini saya akan memenuhi tugas keterampilan dasar tindakan keperawatan. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang anatomi sistem pencernaan dan proses pencernaan makanan di dalam tubuh manusia. Nah, langsung saja kita akan membahas tentang anatomi sistem pencernaan. Yang pertama itu di dalam anatomi sistem pencernaan itu ada 6 bagian. Yang pertama itu ada mulut, yang kedua ada esofagus, yang ketiga ada lambung, yang keempat ada usus halus, terus ada usus besar, dan yang terakhir itu ada anus. Nah, pada yang pertama itu ada mulut. Mulut itu merupakan saluran pertama yang dilalui makanan. Pada rongga mulut dilengkapi alat pencernaan dan kelenjar pencernaan untuk membantu pencernaan makanan. Pada mulut ini terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Nah, gigi ini berfungsi untuk memotong, mengoyak, dan menggiling makanan menjadi partikel yang sangat kecil. Dan yang kedua itu ada lidah. Nah, lidah ini memiliki peranan atau fungsi mengatur letak makanan di dalam mulut serta mengecap rasa makanan. Yang ketiga yaitu ada kelenjar ludah. Nah, kelenjar ludah ini dibagi menjadi 3 kelenjar ludah pada rongga mulut. Yang pertama itu ada kelenjar sublingual, yang kedua ada kelenjar parotis, yang ketiga ada kelenjar submandibular. Nah, ketiga kelenjar ludah tersebut menghasilkan ludah setiap harinya sekitar 1-2 liter per harinya. Terus kandungan ludah pada manusia adalah air, enzim amilase, zat antibakteri, dan lain-lain. Fungsi ludah ini yaitu untuk melumasi rongga mulut serta mencerna karbohidrat menjadi disakrida. Setelah makanan dicerna dan diproses di dalam mulut, maka tahap selanjutnya makanan langsung masuk ke esofagus. Esofagus ini atau kerongkongan ini merupakan saluran yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Pada esofagus ini terdapat klep yaitu epiglotis yang mengatur makanan agar tidak masuk ke trakea atau ke tenggorokan. Fungsi esofagus adalah menyalurkan makanan ke lambung. Nah, agar makanan dapat berjalan sepanjang esofagus, terdapat gerakan peristaltik. Selanjutnya, makanan masuk ke dalam lambung. Lambung adalah kelanjutan dari esofagus berbentuk seperti kantung. Lambung dapat menampung makanan 1 liter hingga mencapai 2 liter. Di dinding lambung disusun oleh otot-otot polos yang berfungsi mengerus makanan secara mekanik melalui kontraksi otot-otot tersebut. Ada 3 jenis otot-otot polos di dalam lambung, yaitu otot memanjang, otot melingkar, dan otot menyerong. Nah, selain pencernaan mekanik, pada lambung terjadi pencernaan kimiawi dengan bantuan senyawa kimia yang dihasilkan oleh lambung. Nah, senyawa kimianya yaitu ada asam HCl, ada pepsin, ada lipase, ada renin, dan lainnya. Nah, setelah masuk ke lambung, makanan selanjutnya akan masuk ke usus halus. Makanan yang telah dicerna di lambung berbentuk him dan akan masuk ke usus halus melalui sphincter pylori. Pada permukaan usus halus terdapat tonjolan-tonjolan yang disebut villi. Fungsi villi adalah memperluas bidang penyerapan usus halus sehingga proses absorpsi makanan menjadi lebih maksimal. Usus halus terbagi atas 3 bagian yaitu ada duodenum, jejunum, dan ileum. Nah, di dalam usus 12 jari ini dihasilkan enzim dari dinding usus. Enzim tersebut diperlukan untuk mencerna makanan secara kimiawi. Nah, selanjutnya setelah masuk ke usus halus, makanan akan masuk ke usus besar atau kolon. Nah, di dalam usus besar, sisa makanan dibusukkan oleh bakteri Escherichia coli menjadi feses. Dalam usus besar terjadi proses penyerapan air yang masih tersisa pada makanan.
sehingga feses menjadi padat. Feses akan didorong menjadi poros usus atau rektum, sehingga timbul rangsangan buang air besar atau defekasi. Akhirnya feses dikeluarkan dari tubuh dari lubang yang disebut anus. Nah, anus itu merupakan sistem anatomi terakhir dari anatomi pencernaan. Nah, di anatomi sistem pencernaan ini juga terdapat gangguan sistem pencernaan. Nah, di dalam pencernaan juga terdapat gangguan sistem pencernaan. Gangguan sistem pencernaannya yaitu ada parotis atau gondong. Yang kedua ada gastritis. Yang ketiga ada kolik. Yang keempat ada apendisitis. Yang kelima ada diare. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang proses pencernaan makanan di dalam tubuh manusia. Nah, proses pencernaan makanan di dalam tubuh manusia itu pertama-tamanya dimulai dari mulut. Nah, di mulut ini makanan dicerna secara mekanik dengan dikunyah dan secara kimia dengan enzim amilase sativa. Enzim sativa ini untuk memecahkan amilo menjadi maltosa dan lipase lingual untuk memecahkan lemak. Nah, setelah diproses di mulut, maka langsung masuk ke esofagus, dan di esofagus langsung masuk dicerna lagi oleh lambung. Nah, di lambung ini dicerna secara kimia dengan enzim pepsin. Enzim pepsin ini untuk memecahkan protein menjadi pepton dalam kondisi asam. Nah, setelah dari lambung masuk ke usus halus. Nah, di usus halus ini sisa-sisa makanan tersebut dicerna secara kimia dengan enzim amilase pankreas. Nah, enzim amilase pankreas ini berguna untuk memecahkan amilu menjadi maltosa. Dan ada maltase. Maltase ini untuk memecah maltosa menjadi glukosa. Dan ada lipase untuk memecahkan lemak di dalam zat sisa makanan tersebut. Dan ada juga enzim tripsin. Nah, enzim tripsin ini untuk memecah protein menjadi asam amido dan kemudian hasilnya diserap. Nah, dan yang terakhir di proses pencernaan makanan itu langsung masuk ke usus besar. Setelah dari usus halus, makanan langsung masuk ke usus besar. Nah, di usus besar ini makanan dicerna secara biologis dengan bantuan bakteri Escherichia coli. Nah, dan setelah diproses di usus besar, zat sisa makanan itu langsung dikeluarkan lewat anus. Sekian penjelasan tentang anatomi sistem pencernaan dan proses pencernaan makanan di dalam tubuh manusia dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, kata-kata yang kurang tepat atau banyak sekali kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.